wifi-nya putus. Oke, terima kasih yang merecord. Wifi-nya putus. Di rumah saya kalau wifi putus, data juga sulit ya, saya pakai XL, XL ya, bukan Excel. XL pun mati karena rumah saya di kaki gunung, mungkin tidak banyak BTS, jadi ya sudah tidur saja. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari agak terlambat tapi tidak apa-apa. Apa itu filsafat ilmu ya? Saya izin share screen. Nanti ini saya berikan nanti ya di materi. Bukan ini. Salah. Bentar. Yang PPT. Kita diskusi ya. Kita diskusi. Sebelum ke filsafat ilmu, kita bicara dulu tentang filsafat. Ya. Ini nih. Katanya, mudah-mudahan tidak membuat pusing ya. Karena ternyata filsafat ilmu itu adalah mata kuliah wajib di S2. Bahkan hampir di semua S2 di seluruh Indonesia ada filsafat ilmu. Ya, kalau di UPI di S2 filsafat ilmu, di S3 ada lagi nanti filsafat pendidikan. Tapi Anda mah tidak akan dapat filsafat pendidikan, filsafat ilmu. Ya, nah katanya filsafat itu berasal dari filosofia. Filos itu cinta, sophia itu kearifan. Tapi filsafat juga bisa berasal dari bahasa Arab. Ya, saya tidak tahu bahasa Arab yang mengambil dari bahasa Yunani itu, Romawi, Yunani, atau apa gitu ya. Karena di dalam di dalam bahasa Arab juga ada falsafah, ya, falsafah, dan bahasa Indonesia banyak menyerap kata bahasa Arab sehingga falsafah itu tidak lagi asing dalam ujaran bahasa Indonesia, ya. Jadi katanya filsafat itu adalah cinta kearifan, ya, filosofia, begitu. Nah, sebentar, biar nggak ngantuk ya. Yang ada di sini saja. Stop share dulu biar saya bisa menatap. Pada ditutup, kemarin mah pada dibuka. Yang dibuka deh. Nggak apa-apa kalau kita kan diskusi ceritanya ya sebelum sampai ke sana. Mengapa sih kita perlu belajar filsafat ilmu terutama ya? Kenapa sih menjadi wajib di S2? Di S1 tidak ada filsafat ilmu. Ya. Mengapa kita belajar filsafat? Coba salah nggak apa-apa namanya ilmu. Kita belum sampai ke ilmu ya, karena filsafat itu cabangnya banyak sekali. Ada filsafat hukum, filsafat agama, filsafat estetika, itu ya, filsafat seni, dan banyak sekali, Nanti kita akan mengarah ke filsafat ilmu dan filsafat ada estetika, ada budaya ya. Nah, karena arsitektur itu artnya juga banyak, budayanya juga banyak ya. Sehingga akan tidak hanya filsafat ilmu saja yang akan kita pelajari. Kesananya akan mengarah ke anggap saja filsafat arsitektur gitu. Meskipun mungkin filsafat arsitektur juga banyak mengadop filsafat seni, estetika, budaya ya. Bahkan ada filsafat agama gitu. Meskipun agama menurut saya dia sesuatu yang lebih tinggi dari hanya sekedar filsafat. Tapi di dalam kajian filsafat agama itu cabang dari filsafat. Ya, filsafat umum, lalu ada filsafat khusus.
Nah, salah satu filsafat khusus itu adalah filsafat agama. Padahal menurut saya pribadi agama berada jauh di atas filsafat ya. Filsafat kalau agama itu kebenarannya mutlak ya, lepas dari orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan, kita menganggap agama itu kebenarannya mutlak. Jika padahal kebenaran itu dalam filsafat ilmu wajib bisa dibuktikan ya. Padahal kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tidak bisa mengerti seluruhnya. Tuhan itu seperti apa, bentuknya seperti apa, wujudnya seperti apa, tapi kita percaya. Karena kalau agama dimulai dari percaya, sementara ilmu dimulai dari tidak percaya. Ya, sehingga memang jadi berbeda. Nanti mungkin Anda akan mengatakan, Ibu bingung banget belajar filsafat. Ya sudah, nggak apa-apa bingung. Karena ilmu dimulai dari kebingungan. Ya, ada beberapa nanti yang akan membuat Anda arif gitu ya, arif bijaksana. Atau mungkin Anda menjadi Allah tambah bingung. Ya sudah, pada akhirnya dengan kebingungan itu kita akan terus mencari. Ya, tapi kalau masuk ke filsafat arsitektur, mudah-mudahan tidak bingung lagi ya, karena kita menganalisis sesuatu yang nyata ada, ya nyata ada, ruangnya ada, hanya filosofinya mungkin tidak bisa kita mengerti ya, seperti misalnya begini, minggu lalu saya mengatakan kenapa ya zaman dulu toilet itu di luar rumah. Pernah ke rumah nenek Anda? Astrid punya nenek? Pasti punya. Astrid punya nenek? Punya. Rumah nenek di mana? Tapi kalau neneknya Astrid mah ya sebaya saya kali ya. Lebih Di tua kampung. Ibu. Di mana? tapi di kota Ibu bedanya cuma 100 meter. Oh, rumahmu di mana? Saya di Cimahi di Parmindo Ibu. Oh, itu udah perumahan bagus ya. Berarti kamar mandi, toiletnya pun di dalam rumah ya. Iya Ibu. Iya, Anda itu ya pastilah ini. Nenek Anda itu tidak jauh lah usianya dengan saya ya. Saya mau nyari yang agak tua, siapa ya? Biar neneknya juga lebih tua. Sidik juga segitu-gitunya. Siapa yang, atau jangan, punya uyut nggak? Ibunya nenek masih ada? Ibunya nenek masih punya? Ya punya. Punya. Pernah, KKN atau apalah kegiatan yang pergi ke kampung. Pernah pergi ke kampung takdir. Pernah Bu, pernah Bu. Oke. Tapi nenek saya sudah meninggal Bu semuanya. Rumahnya masih ada. Pernah ke rumah nenek? Rumah nenek itu tidak ada Bu, tapi nenek dulu tinggalnya sama orang tua. Orang tua sama nenek. Ya betul. Orang tua sama nenek. Oke. Waktu saya kecil ya, Anda belum diciptakan jadi manusia, masih ruh, nunggu antrian lahir ya. Nenek saya itu kamar mandinya di luar, ada sumur. Zaman sekarang tidak ada lagi lahan untuk membuat sumur ya. Sumur yang bulat, terus diambilnya pakai ember ke bawah. Pernah Anda nimba? Dalam bahasa Sunda namanya nimba. Saya nggak tahu dalam bahasa Sulawesi. Takdir pernah lihat sumur yang di tembok ke atas? Kayaknya pernah deh di film, bukan film. Pernah ya lihat? Ya soalnya bukan cuma di film. Bukan Bu. Soalnya di waktu tahun berapa itu, yang masih di zaman SD, SMP sama sampai SMP. Itu saya tinggalnya sama orang tua, tapi pas di SMA saya tinggalnya sama kakak. Nah, kalau yang pas SD SMP itu di masa kemarau itu memang saya di rumah saya itu krisis air. Jadi mau tidak mau saya harus menimba air di sumur tetangga yang di mana perjalanannya itu melewati sawah sampai ke rumahnya yang sumber airnya yang itu membawa
membawa jergen Bu, jergen 5 liter. Mhm. Tapi pada saat itu sudah tidak ada kayak yang mengangkat di pundak, itu sudah tidak ada, tapi mengangkat kedua tangan pakai jergen. Nah, kita menimba di sumur itu, Bu. Seperti itu, Bu. Ya, alhamdulillah ya pernah melihat. Sekarang kayaknya sulit ya mau melihat. Itu paling di film atau di sinetron ya, sidul anak Betawi gitu, sidul anak sekolahan. Kalau pernah lihat, rasanya pernah saya lihat sumur gitu ya. Nah, sumur-sumur itu semakin tidak ada, entah karena lahannya berkurang atau fungsi toiletnya berubah ya. Karena si kamar, kalau ada sumur nanti di sebelahnya itu nanti eh, ada WC ya. WC-nya masih nggak ada WC kloset jongkok ya, kloset jongkok, belum ada kloset duduk ya. Lalu masuk setelah ada perumahan-perumahan, tidak ada lagi sumur yang bulat, lalu ke bawahnya itu berapa puluh meter gitu ya. Lalu ada kan kalau misalnya selebar itu bahaya kalau tidak diberikan dinding penahannya yang kira-kira sekitar 2 meteran lah ya, atau 1,5 meter. Di perumahan itu nggak ada karena menghabiskan lahan ya, lahannya di Bandung itu kecil-kecil. Kalau perumahan 60 itu udah bagus bagus bener gitu ya, 21. Nah, tiap rumah ada kamar mandinya, sekarang masuk rumah ya. Terus semakin bagus nanti di setiap kamar ada toilet. Nah, menurut Anda, saya tidak tahu ya filosofinya apa. Apakah karena berubah fungsi atau keterbatasan lahan atau keduanya? Bisa dimengerti nggak ini? Bahwa sesuatu berubah gitu yang asalnya. Kenapa sih di luar? Karena mungkin filosofinya kalau di dalam Islam kamar mandi, bukan kamar mandi, toilet. Toilet itu kita nggak boleh bawa Quran ke toilet. Ya, kita nggak boleh berdoa zikir di dalam toilet. Itu menurut Islam ya. Jadi artinya apa? Ya secara filosofi itu adalah daerah kotor, makanya kita nggak boleh berlama-lama. Sekarang kadang-kadang kita juga berlama-lama ya, karena toiletnya sangat bagus sehingga kita betah lalu membawa HP itu ya ke kamar mandi. Dulu nggak ada, lalu masuk ke rumah lebih private lagi masuk ke kamar. Menurut Anda apa filosofinya berubah atau fungsinya berubah atau apa? Nur Muhammad Barokah, Oka. Nanti yang lain coba ya, kita melihat dulu sebetulnya filsafat itu berpengaruh terhadap kehidupan kita, ya, cara kita berpikir, cara kita berbuat, bahkan cara kita membuat rumah jadi berbeda karena filosofi yang berbeda. Yuk, Oka. Iya Bu, izin Bu. Mungkin ini sepengetahuan saya aja ya Bu. Emang awalnya emang di rumah saya juga rumah nenek itu masih ada sumur tanah itu Bu. Nah tapi emang maksudnya sekarang kalau rumah orang tua emang rata-rata toiletnya udah menyatu dengan rumah. Nah tapi kalau dari segi arsitektur yang saya pelajarin waktu di S1, mungkin kenapa sekarang toilet itu ada di dalam rumah karena itu lebih ke fungsi ruang Bu. Secara fungsi ruang itu kan toilet itu termasuknya kan private ya Bu. Maksudnya ruang private. Nah jadi biasanya ruang private itu akan terhubung dengan ruang-ruang private lainnya. Nah makanya kalau di zonasi ruang itu pasti akan berdekatan dengan kamar. Misalnya kan kalau semi public kayak misalnya living pasti nanti terhubung ke private dan private terhubung dengan private lainnya. Jadi mungkin secara sekarang itu jadinya untuk toilet tadi itu menyatu dengan ruang-ruang private lain seperti itu sih Bu. Mungkin sepengetahuan saya. Iya, logika berpikirnya benar ya. Logika berpikirnya benar. Menurut Anda, orang zaman dulu mengapa menyimpan di luar? Tidak sama logika berpikirnya dengan Oka. Tapi sebenarnya sih Bu, kalau kita bedah arsitektur-arsitektur lama juga sebenarnya yang apa namanya
dengan toilet di luar itu sebenarnya itu juga jadi ruang private yang tersendiri ya, bukan aksesnya juga dia tersendiri. Tapi mungkin kalau sekarang itu ya lebih ke efisiensi sih Bu, karena kalau kita taruh toilet di luar itu aksesnya akan terlalu jauh dan mungkin butuh lahan yang cukup besar ya Bu. Nah, seperti itu. Nah, kalau sekarang itu mungkin dengan keterbatasan lahan, jadi cari akses yang paling dekat ataupun paling cepat dengan ruang-ruang private yang terhubung tadi gitu. Mungkin kalau emang secara apa ya Bu, benar mungkin toilet kan ini ya Bu, kalau dulu kan digambarkannya emang dia kan area-area kotor, mungkin area basah ya Bu, tidak seperti toilet-toilet zaman sekarang. Jadi emang ditempatkan lumayan jauh dari bangunan utama atau rumah utama, tapi emang aksesnya itu yang jadinya untuk menuju ke toilet itu lumayan jauh, seperti itu sih Bu. Mungkin dilihat sekarang jadinya kurang efisien, seperti itu sih Bu. Iya, oke. Kalau pakai logika berpikir, memang kalau di perumahan setiap rumah ada gitu ya. Hanya dulu kan belum ada perumahan ya. Zaman saya lahir itu ya perkampungan saja yang rumah-rumahnya itu dibangun, misalnya ke Bandung, di Bandung nggak ada perumahan, tahun 60 kan nggak ada perumahan ya. Saya lahir 66 juga belum sih, belum ada. Jadi bapak saya pindah ke Bandung itu ada lahan, ya sudah dibangun rumah di situ. Dan saya tidak tahu mengapa mereka tidak kalau di rumah saya sejak bapak saya membuat rumah itu sudah ada kamar mandi. Tapi tetangga-tetangga tidak ada kamar mandi sehingga ada yang namanya toilet umum gitu. Semua orang pergi ke toilet umum. Kalau mandi di toilet umum. Nggak kebayang ya sekarang begitu. Nah, hari ini saya sudah berpisah dari orang tua sudah meninggal, rumahnya masih ada, paling direnov-renov. Toilet umumnya sudah jarang dipakai karena semua orang sudah punya toilet sendiri di rumahnya, ya. Jadi dulu mungkin ketidaktahuan udah pasti butuh mandi ya. Tapi mengapa mereka di kamar mandi umum? Karena lahan tidak memadai, ketidaktahuan dan sebagainya. Baik, satu lagi aja ya dari siapa yang mau mencoba membedah masalah ini. Mengapa dulu begitu, sekarang begini. Ya, tadi Oka menjawab, saya sangat bisa menerima. Ya, kalau Oka orang mana? Bandung, Sulawesi? Orang Jawa Barat Bu, Cirebon. Cirebon. Neneknya di luar kamar mandinya. Tetangga Anda? Saya takutnya kalau di Bandung bukan orang kaya, ya dia akan bikin di perkampungan. Anda pasti orang berada ya sampai rumahnya besar gitu, toiletnya di luar. Enggak? Enggak sih Bu, tapi jadi kayak kalau rumah-rumah zaman dulu tuh dapur, toilet itu emang kayak dia agak terpisah sama ruang apa namanya, Iya, di belakang gitu ya. Iya benar, seperti Di itu Bu. belakang. Jadi tapi dapurnya juga sekarang kayak emang udah nggak difungsikan gitu Bu kalau sekarang. Iya. Ya, yang dulu memang besar-besar ya rumah ya. Orang, iya betul. Rumah kakek nenek saya juga besar sekali sampai, wah kalau sekarang miliaran rumah sebesar itu ya. Halamannya luas. Baik, saya mau dengar dari, karena nggak ada yang ngacung ya, saya tunjuk. Andi Zainal. Oh, Takdir. Oke, Takdir, mangga. Kalau menurut saya Bu, dari pandangan saya dan maksudnya melihat karena saya mengalami sendiri, yang pertama itu dari segi kebutuhan, yang pertama dari pemikiran sendiri itu baik di perkampungan sendiri ataupun saya sendiri dari segi kebutuhan, karena kita membutuhkan air mau tidak mau, karena di kampung saya sendiri, contohnya di kampung saya ambil sampel di kampung saya sendiri, sumur cuma ada di satu titik. Dan mau tidak mau kita harus menuju ke sumber air tersebut untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Seiring berjalannya perkembangan dan pengetahuan juga semakin mengisi tiap masing-masing individu, ada pemikiran tersendiri untuk membuat ataupun contohnya dia membuat sendiri untuk semuanya sendiri tiap rumah. Tetapi itu pasti dibatasi lagi karena kenapa? Pasti ada di saat dimana sumurnya tiap individu rumah itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya karena keterbatasan sumber air tersebut, dan mau tidak mau harus kembali ke
sumber titik air yang semula, yang dimana memang kelimpahan airnya itu bisa mewadai satu kampung. Semakin berkembangnya lagi zaman dari tahun ke tahun dengan adanya perkembangan material yang bisa mengalirkan air ke rumah. Nah, itu berkembang lagi. Jadi mau tidak mau dari sumber titik air tadi yang tadinya diambil secara manual, nah itu dipakaikan sistem perpipaan dan sampai ke rumah masing-masing. Nah, jadi dari segi pemahaman saya dari situ melihat memang perkembangan keilmuannya individu itu sudah berkembang. Yang kedua, mereka juga ada faktor privasi dari masing-masing dengan bertambahnya pengetahuan tersebut. Mungkin itu dari saya, Bu. Kalau kata orang Ambon, bahwa sumber air sudah dekat. Terima kasih, Bu. Oke, betul ya. Yang tadi Oka bilang dari ilmu arsitektur, zonasi dan sebagainya, juga ditambah dengan pengetahuan ilmu yang semakin berkembang, yang dulu sumur itu ya adanya di situ, ya kita yang mendekat ke sumur. Sekarang tidak perlu karena ada drainase, pipa, ya dan sebagainya yang memudahkan kita mengambil atau mengakses air dari sumber yang jauh bisa dialirkan ke rumah-rumah kita. Ya, dari PDAM di jalan mana gitu bisa sampai ke rumah kita. Dulu belum sampai ke situ, ya, pemipaannya hanya seputar. Jadi ada banyak faktor yang membuat kita berubah, ya. Ya salah satunya pengetahuan. Iya, dulu akhirnya saya terima kasih takdir saya juga jadi berpikir, oh iya ya, dulu ya sudah semuanya di kamar mandi umum. Kalau di kampung-kampung gitu ya, pernah Anda pergi ke kampung yang di Bandung terutama ya, Kampung Naga, kalau yang di UPI gitu ya, di ITB, di ITENAS mungkin pernah lah pergi ke Kampung Naga. Di sana rumah nggak ada ke kamar mandinya ya? Ya ke toilet umum gitu, ke toilet. Sidik pernah pergi ke Kampung Naga, Sidik? Astrid? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah. Di Ya. rumah ada kamar mandi nggak? Di rumah di Kampung Naga pernah tidur di sana? Oh, belum pernah kalau tidur di sana, Bu. Jauh-jauh pulang pergi. Saya aja pernah Iya, tidur di sana. Oh, Oh gitu. Sekarang tidur loh di sana kalau ada mahasiswa ini ya, misalnya bangunan iya ya, sekarang. tradisional, yang sekarang Ya. tuh tidur di sana. Karena Hmm. memang kalau itu beda lagi filosofinya ya. Kalau di Kampung Naga Ya. filosofinya bukan efisiensi, bukan private gitu, tapi ada aturan-aturan adat yang dipegang. Ya, kita itu kadang-kadang ada bagusnya, ada tidak bagusnya ya. Di sana ada yang namanya hutan larangan, ya. Kita nggak boleh nggak boleh menebang sembarangan. Jadi hutannya memang terpelihara, sehingga area kampung itu juga terpelihara, tidak banjir ya. Nah, karena apa? Karena memang pemikiran mereka bahwa pokoknya kalau dilarang ya dilarang. Kalau orang kota nggak boleh nebang pohon di situ ya, mereka akan berpikir kenapa tidak boleh? Saya butuh kok kayunya. Lalu ini menghalangi jalan, ini menghalangi tiang listrik, tebang saja. Ya, karena logika berpikirnya, filosofi yang dianutnya berbeda, sehingga kita tahu banyak banjir, terutama di daerah-daerah yang rendah ya. Bahkan kemarin di Bandung katanya ada tornado, puting beliung, ya, puting beliung. Kalau Astrid di Cimahi nggak dapet ya, katanya di daerah Ranca Ekek, dan bisa dilihat nggak ya? Sebentar, nggak bisa ya, nggak bisa saya share screen WhatsApp karena kiriman gambarnya di WhatsApp. Itu besar sekali. Saya hanya berpikir kenapa ya kok banyak bencana. Saya nggak tahu apa bisa dilihat dari kacamata filosofi yang berubah atau cara hidup kita yang berubah. Cara hidup kita yang berubah itu sangat dipengaruhi oleh cara pandang kita terhadap alam ya, dan itu dipelajari di dalam filsafat. Baik, kita balik lagi ya.
Jadi Bapak Ibu, sebentar sebelum saya balik lagi, saya kok penasaran. Oh ini, Pak Zainal, oh apakah itu di manajemen konstruksi, bukan di perancangan, Pak Zainal? Saya nanya, karena kemarin yang Pak siapa gitu ya, ada Pak Taufan, katanya manajemen konstruksi. Pak Saya di Zainal perancangan, juga manajemen. saya di perancangan. Oh di perancangan, oke. Kalau perancangan pernah merancang sesuatu ya, rumah, masjid, gereja, kantor, sekolah, pernah. Ya, pernah Bu. Pada saat Anda merancang, apakah hanya permintaan owner yang Anda jadikan patokan atau ada filosofi tertentu, Pak Zainal? Nanti saya nanya ke Sidik juga, Sidik perencanaan, desain. Nanti kita tanya. Ya, Pak Zainal. Iya Bu. Ketika saya merencanakan sebuah rumah misalnya Bu, atas perintah owner itu, pertama itu sambil desainnya itu, saya kan seorang Muslim Bu. Jadi otomatis saya mendesain itu, pertama itu saya pikirkan itu desain ini harus sesuai dengan syariat Islam gitu. Misalnya dia harus ada tempat sholatnya, ada menghadap toiletnya di mana, posisi toiletnya di mana Bu. Orang kan itu toilet habis mandi Bu, orang tamu tidak bisa lihat gitu, karena itu kan ada yang bukan muhrim, sebatas tamu itu terus sebatas sampai mana dia bisa masuk gitu. Supaya ini etika cara-cara Islam itu tetap diterapkan walaupun itu di dalam rumah gitu. Iya, bagus ya. Betul. Iya betul. Bahkan tukang pun di sini kan kalau orang kebanyakan bikin rumah ya sudah bikin rumah. Jadi langsung aja ke tukangnya. Ini kamar mandi, ini dapur, ini apa gitu ya. Nah si tukang pun tahu bahwa arah toilet itu tidak boleh searah kiblat gitu ya. Ya, Pasti dia ke arah mana gitu, yang tidak ke kiblat. Ya gitu ya. Oke, karena menghormat kiblat itu arah yang tempat kita menghadap Allah, sehingga pada saat kita buang air tidak boleh menghadap kiblat. Sebetulnya secara fungsional boleh-boleh saja kan, mau menghadap kiblat, Ka'bah dan sebagainya boleh secara fungsi, karena fungsi ya sudah mau menghadap apa saja. Tapi si tukang nggak pernah, yang Ibu kiblatnya kemana? Ke sana, maka dia akan mengarahkannya tidak ke arah barat atau kiblat, dia akan ke utara, ke selatan, ke timur, tapi jarang yang ke barat gitu, ya ke kiblat. Itu ada filosofi tertentu mengapa tidak gitu. Mungkin orang non Muslim dia akan kemana saja, nggak ada arah yang suci buat mereka, ya. Itu hanya salah satu cara pandang kita ternyata mempengaruhi bukan arah toilet. Arah toiletnya bisa masuk kemana saja tergantung aksesnya yang mudah gimana. Tapi si WC kloset jongkok ataupun kloset duduknya tidak mengarah ke kiblat, ya. Itu salah satu bahwa filosofi kita sangat berpengaruh pada rancangan kita, ya. Salah satunya. Baik, terima kasih. Ada yang lain selain itu? Bisa Ya, saya tambahkan. Ya, mangga. Dari perubahan itu yang tadinya kita harus mendatangi sumur, terjadi perubahan kesosialan. Contohnya kalau di sumur kan biasanya kita bersosialisasi, itu semakin mengakrabkan dengan baik tetangga yang jaraknya 5 meter maupun yang 10 meter yang maupun 20 meter, karena kita bertemu di situ. Jadi ceritanya dengan adanya satu titik kumpul itu yang tadinya sumur, yang orang tidak mengetahui ternyata ada fungsi ganda untuk bersosialisasi dengan tetangga, lebih mengakrabkan diri. Ternyata dengan perubahan itu terjadi kesenggangan atau ada ketidakenakan antara tetangga yang dulunya kita sering bercanda atau begini, karena terjadi perubahan itu. Nah, itu yang dari segi kekurangan antara baik yang perubahannya di satu titik sumur maupun yang
di air yang sudah mendatangi rumah masing-masing. Itu Bu, itu kekurangan yang saya lihat di kampung saya sendiri, dan itu pun saya alami karena kenapa? Yang dulunya teman saya sering akrab untuk ini begini, ternyata untuk sekedar memanggilnya aja itu agak-agak susah karena ketidakenakan tadi itu, yang tidak Betul. terlalu akrab lagi. Ya, terima Nah, kasih Bu. hanya salah satu aspek saja ya yang berubah, ternyata bisa berpengaruh kemana-mana. Sekarang tambah banyak lagi yang membuat kita menjadi individualis ya. Dulu oke lah, asalnya titik kumpulnya di sumur umum, pindah ke warung ya. Sekarang pindah di warung kan kita juga ngumpul, nggak seperti di Alfamart atau Borma atau Gria Jogja gitu ya, sendiri-sendiri. Itu pasar sebetulnya, tapi kita sendiri-sendiri. Kalau di warung kan kita ngantri penjualnya satu ya. Nah, sekarang warungnya pindah ke kamar masing-masing ya. TikTok, Tokopedia, Shopee, semakin tidak bertemu. Semakin kita tidak kenal siapa-siapa. Hanya dari salah satu aspek itu saja. Ya, pengetahuan bertambah, fungsi berubah, hubungan sosial kita berubah. Ya, semakin individualis. Saya semakin individualis. Pertama, saya memang sepertinya masuk introvert ya, tidak suka berini gitu ya, tidak suka bicara. Makanya aneh mengapa jadi dosen itu entah takdir, entah pilihan ya. Ada free will vs takdir. Itu sampai sekarang saya belum bisa menyatakan bahwa ya saya takdirnya jadi guru. Saya takdirnya kata Pak Zainal saya jadi arsitek. Itu takdir apa pilihan? Itu masuk bidang kajian filosofi yang mana dulu ya, saya nggak tahu. Ada yang bilang, ya memang semua takdir Tuhan. Kita diarahkan ke takdir itu. Atau nanti masuk neraka kita bilang, salah siapa? Saya ditakdirkan gitu ya. Itu saya tidak tahu sampai sekarang. Kalau saya lagi tidak ada pekerjaan, saya milih YouTube, maka saya pilihnya ini. Takdir vs free will. Dan semakin didengar, saya semakin ini. Sepertinya ini memang takdir. Padahal nggak mungkin rasanya hanya takdir ya. Apa suami kita itu takdir kita? Apa milih? Siapa yang sudah beristri? Pak Zainal sudah beristri ya? Sudah. Bapak itu Bapak milih sendiri istri atau takdir Tuhan? Takdir Tuhan dan pilihan. Coba Pak Zainal. Kenapa jadi ke sini ya? Tapi ini memang perbincangan filsafat memang memusingkan gitu. Tapi nanti mempermudah kita. Pak Zainal. Jadi ke situ ya, nggak apa-apa. Iya. Saya ngobrol dulu. Seperti itu pilihan saya, Bu. Pilihan. Iya. Kalau Karena ditolak begini, Bu. nih, ya, misal iya, ya, pas saya kan, iya Bu, saya kan dulu dijodohkan ceritanya. oh, alhamdulillah, iya gimana? Tapi ya, saya punya pilihan sendiri juga. Jadi pilihan itu yang jadi pilihan, Bu. Bukan jodoh yang dijodohkan dari keluarga. Gitu. Pilihan sendiri yang memenangkan itu ya. Ya, Bu. Kenapa itu tidak milih yang itu mungkin dijodohkan? bagian dari takdir, Bu ya. Hah? Takdir. Itu mungkin bagian dari takdir, Bu. Saya semakin mempelajari takdir vs free will itu semakin pusing ya. Nggak tahu. Itu pilihan Bapak, tapi takdir yang dipilih ya Pak ya. Takdir yang dipilih Bapak adalah memilih pasangan pilihan Bapak. Nanti ada juga kan takdir, ada yang sudahlah saya mengikuti kata orang tua, berbakti pada orang tua. Itu takdirnya beda lagi ya Pak ya. Mungkin nggak Bapak memilih takdir itu? Mungkin kan ya? Iya. Ya, mungkin, tapi Bapak tidak milih yang itu. Kalau menurut saya ya, kayak jalan nih ya, ada jalan lurus, ada belok kanan, belok kiri, lurus juga gitu. Bapak kan boleh mau belok kanan boleh, belok kiri boleh, lurus boleh. Nah, nanti kalau menurut pemahaman saya tentang takdir ya, kalau belok kanan nanti Bapak akan ketemu takdir kanan. Menurut saya. Kalau belok kiri akan ketemu takdir yang lain di kiri. Kalau lurus akan ketemu takdir lain di tempat yang lurus. Jadi hidup ini pilihan sepertinya. Makanya Allah membebaskan pada kita yang mau beriman berimanlah, yang mau kafir kafirlah. Ya.
Tapi semoga di akhir hayat kita berada pada jalan yang benar, ya. Bahwa sekarang mau kiri kanan lurus belakang samping mangga, tapi pada akhirnya kita berharap ada di jalan yang benar. Itu sih saya berharapnya, ya. Dan mudah-mudahan pada saat kita sedang tidak pada jalan yang benar, itu bukan akhir hayat kita, ya. Tapi kita tidak pernah tahu kapan akhir hayat kita. Entah besok, entah nanti jam 12, mudah-mudahan kita sedang berbuat kebaikan. Husnul khotimah. Oke, semakin pusing kan ya? Baik, kita masuk ke masih yang tadi. Saya hanya ingin membuat Anda pusing, setelah itu berpikir sendiri, insya Allah mempelajari filsafat tidak akan membuat Anda murtad, ya. Semoga tidak, insya Allah. Semakin Anda beriman. Share. Ini pusing. Ini tokohnya banyak, ya, mulai dari Plato. Nanti ini saya share lah. Kita lebih baik masuk ke filsafat ilmu. Ini filsafat secara umum, ya. Sementara mata kuliah kita mata kuliah filsafat ilmu. Banyaklah, ada Konghucu kah? Ya. Karena rada aneh juga, ya. Anda tahu Cheng Ho, Laksamana Cheng Ho, ya. Cheng Ho itu agamanya Islam. Ya, ada Masjid Cheng Ho kalau nggak salah, ya. Tapi Cheng Ho ini banyak diidolakan kalau menurut saya, ya, diidolakan, dijadikan orang suci. Oh, ini mah nggak bisa ya, bisa nggak? Dijadikan orang suci, bahkan mungkin bukan oleh muslimin, gitu, ya. Rada aneh saya itu, gimana caranya orang muslim tapi ada kelenteng Cheng Ho. Ya sama lah, ya, kita juga ada Masjid Cheng Ho. Lalu ada hal-hal yang budaya yang dianggap budaya, gitu. Budaya bedanya dengan agama oleh orang-orang non-muslim. Bahkan orang-orang, ya begitulah. Menurut Anda kenapa? Sebentar. Tuh, ya, ini filsafat ilmu pengetahuan menjadi yang begini. Filsafat itu ada filsafat umum, ada filsafat khusus. Saya tidak akan masuk ke sini, ya. Nanti kita akan masuk langsung ke ini, terlalu luas sekali, ya. Ini misalnya nanti kita masuk ke ontologis, terus epistemologis yang kayak gitu, ya. Tapi ada etis. Sekarang ribut etis, ya. Karena etis itu beda dengan hukum, ya. Semakin pusing kan? Ada estetis. Mungkin kita nanti akan masuk ke sini, ya. Etisnya mah enggak seperti etis itu lebih dari hanya hukum formal, ya. Kita nanti akan masuk di estetis, ya, seni, bentukan-bentukan seni. Nah, kita nanti akan mendalami ini saja. Nih, ya, filsafat ilmu. Filsafat ilmu, lalu ilmu itu apa? Nah, kenapa kita mempelajari filsafat ilmu? Karena nanti Anda semua akan membuat tugas akhir tentunya, ya. Kalau di S1 namanya skripsi, meskipun kurikulum baru nanti akan tidak selalu skripsi itu bentukannya setebal ini. Mungkin saja nanti hanya cukup dengan artikel yang dipublish di Scopus misalnya, ya. Kalau S3 itu harus di Scopus Q1, Q2 atau Q3 gitu. Jadi tidak selalu harus skripsi yang bab 1 sampai bab 5 lalu dicetak, disimpan di perpus gitu. Sekarang tidak lagi, sekarang udah berubah. Karena perubahan pengetahuan, maka perubahan tata laksana di masing-masing universitas, sekolah juga berbeda, ya.
Kalau dulu perpustakaan penuh buku, sekarang perpustakaan isinya hanya file-file PDF. Anda tinggal kirimkan file PDF skripsi Anda ke repositori, maka seluruh Indonesia bisa mengakses, seluruh dunia bahkan ya mengaksesnya. Begitu. Nah, jadi nanti kita akan mempelajari ini, apa itu ilmu, tujuan ilmu, metodenya ya. Nah, yang nanti akan Anda pelajari pada saat Anda membuat tesis, tentu ada metodenya ya. Metodenya seperti apa? Ada banyak metode. Tapi pada intinya metode ilmiah sama ya, perlu ada data, pembuktian, ada hipotesis. Tidak selalu ada hipotesis ya. Nanti ada pembuktian hipotesis. Lalu dapatlah apa namanya? Tujuan Anda gitu ya. Ada bagian ilmu, jangkauan ilmu, hubungan ilmu dengan masalah kehidupan. Karena ternyata ilmu itu tentu saja digali, dirancang itu untuk mempermudah kehidupan kita ya. Ini mengapa nanti ada ilmu matematika, ilmu kegempaan ya. Dulu kalau ada gempa waktu saya kecil, karena faktor budaya katanya, menurut budaya ya, karena kita dulu mungkin tidak mengenal Kopernikus atau Galileo Galilei yang mengatakan bahwa bumi itu, kalau yang pertama siapa, Kopernikus menyatakan bahwa semua planet-planet mengitari bumi, sementara ada hukum yang bukan hukum, ada pengetahuan baru yang menyatakan bukan planet-planet dan matahari yang mengitari bumi ya. Dari bumi terlihat memang mataharinya yang berputar, padahal itu kan hanya karena pandangan kita yang terbatas. Kalau kita berada jauh gitu ya di luar bumi, maka kita akan melihat bukan matahari yang mengelilingi bumi, tapi bumi yang mengelilingi matahari ya. Bahkan ilmuwan zaman dulu, bukan Kopernikus, siapa sih yang Kopernikus yang malah menyatakan bahwa bumi yang mengelilingi matahari. Saya sudah agak lupa ya. Dari mulai datanya, kalau datanya benar, oke, teorinya akan benar. Kalau datanya salah, ya perlu diklarifikasi, perlu dilihat kembali gitu ya. Nah, dari hipotesis itu jadi teori, jadi dalil, jadi hukum, jadi rumus ya, rumus ABC, rumus Aristoteles dan sebagainya. Nah, ini yang nanti mengapa Anda perlu mempelajari filsafat ilmu. Logika berpikirnya gimana, seperti tadi. Bentar ya. Karena saya di dapur, jadi ada suara yang menggoreng. Mengganggu tidak, Astrid, suara menggoreng tempe kah? Mengganti, mengganggu? Enggak. Terdengar? Tidak? Tidak. Oh, tidak, baiklah. Tadinya saya mau pindah, tapi kalau pindah sinyalnya nggak bagus, wifi-nya nggak bagus. Baik, itu ya yang sebetulnya mengapa kita perlu mempelajari filsafat ilmu. Nah, karena kita akan nanti membuat tugas akhir. Tugas akhir itu nggak bisa seperti fiksi ya, yang misalnya mengapa bentuk bentuk denahnya itu bulat misalnya. Jarang kan ada denah rumah bentuknya bulat. Sebentar ini stop. Jarang ya, terkecuali memang fungsinya memang perlu bulat gitu. Tapi untuk rumah kan tidak. Mengapa hanggar di bandara itu tidak kotak tapi bulat dan kiri kanannya pernah lihat hanggar? Jadi kiri kanannya lebih rendah daripada, tidak bulat sempurna ya. Yang tingginya itu yang di atas, tapi kiri kanannya rendah. Mengapa bentuk hanggar seperti itu? Sidik apa ada di mana? Nih Fahitah aja. Mengapa bentuk hanggar seperti itu? Hanggar pesawat terbang, garasinya pesawat terbang lah ya. Mengapa tidak kotak? Pesawatnya ya Bu. Ya kenapa? Kenapa begitu? Ini ada untuk kecepatan angin agar tidak merusak si badan pesawat. Merosot kemana?
badan pesawat tidak merosot. Iya, karena kecepatan angin di atas langit itu apa ya? Agar si badan pesawat itu tidak rusak ketika eh, hanggar tuh. Saya tunggu Pernah saya lihat langsung. hanggar seperti iglo, cuma kalau Oh, iglo kan hanggar. bulatannya memang setengah lingkaran dipotong ya. Kalau hanggar enggak. Hanggar itu rendah gitu ya, kiri kanannya rendah baru meninggi. Bukan bulat sempurna dipotong menjadi dua. Irfan bisa jawab. Bisa Ibu izin, Mangga mungkin Irfan. ada dua faktor. Yang pertama faktor alam, Mm-mm. mungkin karena di hanggar itu berada di lapangan udara yang cenderung tidak ada Bangunan. objek-objek yang tinggi sehingga kecepatan udara dalam faktor alam itu kecepatan angin itu tinggi sehingga bentuk bangunan itu harus menyesuaikan terhadap hal tersebut sehingga hanggar itu dibuat pinggirnya sedikit membulat untuk mengurangi beban dari eh, tekanan dari angin. Itu Oke, yang sama pertama. dengan Terus yang perahu kedua ya. mungkin faktor Mm-mm. fungsi, ya Bu. Mungkin yang kedua faktor fungsi, mengingat bentuk dari pesawat itu tinggi-tinggi, terutama sayap belakangnya, sehingga bentuk dari hanggar itu menyesuaikan. Untuk bagian tengahnya itu lebih tinggi untuk bisa menampung si ketinggian sayap. Lalu untuk pinggirnya dibikin lebih rendah karena sayap kiri kanan itu lebih rendah untuk meringankan budget kos pembuatan hanggar itu tersendiri, Bu. Ya, oke. Jadi Ibu. Fahita benar. Mm-mm. Ya, Betul ya, karena kan pesawat itu ngapain kiri kanannya tinggi, wong sayapnya hanya sebegitu ya, tidak tinggi gitu, tidak dibuat seperti rumah yang kotak atau gedung gitu ya. Dibuatnya ya setinggi pesawat, lebih tinggi sedikit gitu. Sayap ya. Sayapnya kan biasanya setengah dari atau seperberapa dari tinggi pesawat. Tapi juga betul tadi ada faktor kecepatan angin ya. Baik. Ini siapa? Ini ada chat. Sidik. Oke. Jaringan saya naik turun karena ada di itu ya, ada di kendaraan. Baik. 8.15 kita 8.40. Saya mau itu tadi ya. Nanti kita akan lihat dulu masuk ke filsafat arsitektur. Jadi di filsafat umum, filsafat khususnya mungkin nanti sedikit lagi ditambah, tapi saya ingin mau bertanya tentang progres dari Pak Edi nggak ada ya, progres dari tugas kita. Tiap minggu akan saya tanya, meskipun progres Ibu saya baru nemu ini, saya baru nemu itu. Astrid udah sampai mana Astrid tuh? POE museum udah sampai mana Astrid? Karena kemarin saya ngobrol sama Pak Asep Yudi, Pak selama ini kan kita hanya publishnya itu ya di jurnalnya Pak Asep gitu. Berani tidak kalau kita mau membidik yang lebih tinggi dari itu? Misalnya jurnal terindeks Scopus atau jurnal Sinta 2. Oke. Itu mah baru ngobrol sih sama Pak Asep gitu ya. Saya tidak tahu, nanti kita lihat aja dulu kualitasnya. Kualitas, kalau oke lah ini kayaknya bisa deh ke Scopus. Kan bagus ya. Astrid udah sampai mana? Saya baru cari tahu nomor telepon untuk perencananya, Ibu. Yang perencana museumnya, karena saya mau ngobrol sama perencananya, Ibu. Siapa itu? Saya juga nggak tahu, padahal saya kerja di UPI ya. Saya juga tidak tahu perancangnya. Tapi Anda bisa masuk dulu, rasanya itu berapa ribu sih masuknya? 5.000? Iya, Ibu, 5.000. Tuh ya, kan murah sekali ya, lebih mahal daripada Batagor. Batagor depan SD Isola itu 7.000 satu porsi ya. Masuk museum cuma 5.000.
Anda bisa foto fasad. Mau fasadnya apa mau zonasinya atau mau apanya? Fasad. Eh, Fasad. fasadnya Ibu. Enggak, POE mah Eh, itu berarti semuanya dong. Iya Ibu, cuman saya dibagi-bagi untuk beberapa mata kuliahnya. Oh, Pembahasannya beda. bagus dong ya, karena ada beberapa mahasiswa satu artikel untuk seluruh mata kuliah. Baguslah kalau kita kan nanti akan dilihat dari filsafat ilmunya ya. Meskipun mungkin Astrid tesisnya tidak ini. Eh, Mungkin ke situ Ibu, cuman lebih ke persepsi sama evaluasinya Bu. Apanya? Evaluasi Oh, pasca huninya. pernah masuk? Pernah Ibu, dan kebetulan saya yang pengawas bangunan dulu waktu pembangunannya Ibu. Oh, bagus dong. Alhamdulillah ya. Berarti punya banyak bahan. Astridnya harusnya udah leading duluan. Oke. Kalau pengawas mah tahu dong Iya perancangnya Ibu, iya tahu. perancangnya tahu. Hanya nomor teleponnya saya udah nggak punya Ibu. Oke. Oh, mau wawancara ceritanya. Tapi kalau denahnya punya, Ada Ibu punya. oke. Mau nanya filosofinya ya, mau Iya wawancara. Ibu, iya. Kalaupun tidak ada karena dia persepsi ya, persepsimu aja juga nggak masalah Oh baik Ibu, terhadap iya. denah, fasad, pembagian ruang dan sebagainya ya. Mulai dibuat ya, kalau misalnya masih kebingungan ya sudah, pendahuluan seperti apa ya. Lihatlah beberapa ya yang zonasi, jodi, atau kalau dulu tuh arsitek punya teras, namanya teras jurnalnya, tapi sepertinya sudah nggak ada. Terus yang di Unpar, Parahyangan juga punya, Brawijaya juga punya, coba dilihat. Ya, baik Astrid, sekarang sudah lebih cari perancangnya, nomor teleponnya, wawancara. Tapi berarti Astrid sudah punya denah ya, foto-foto banyak, foto yang awal yang waktu bukan perancangan, pembangunan dengan yang sekarang ya. Baik. Minggu depan sudah adalah dua paragraf mah ya. Baik Ibu. Oke. Pak Hita udah tahu tugas kita yang cuma satu itu? Iya Bu, udah dapat apa? Udah Bentar Pak Hita itu tentang apa ya? Ada nggak? Nggak ada. kemarin Ada. kayaknya saya belum ngejelasin Bu. Oh iya, udah tidur kali ya. Pak Hita mau tentang apa? Tentang kajian kesetaraan aksesibilitas Bu, di studi kasusnya di stasiun LRT. LRT di Jakarta? Ya, di Bekasi. Oh. LRT Bekasi. Oke. Ya. Dikumpulkan bahannya ya. Minggu depan kita sudah mulai, karena minggu depan itu sebetulnya minggu ke-4 apa ke-5. Kita sekarang minggu ke-3, harusnya minggu ke-4 ya. Aduh, jadi minggu depan itu harusnya minggu ke-5, tapi kita minggu ke-4. Ya nggak apa-apa lah. Dikumpulkan bahannya ya, Pak Hita. Oke. Nanya takdir. Takdir, bentar. Kafe dari rumah. Kafe yang asalnya rumah. Sudah menemukan apa? Rumahnya mas sudah kan? Kalau lokasinya sudah ada Bu, tapi kemarin masih agak bingung dengan untuk judulnya. Dan sekarang saya sudah dapat judulnya itu karakteristik rumah tinggal dan karakteristik cafe shop dalam bangunan berkelanjutan. Itu judul yang saya angkat Bu. Jadi mungkin saya identifikasi untuk karakteristik rumah tinggal itu sendiri seperti apa. Terus untuk karakteristik cafe shop itu seperti apa, dan untuk saya kaitkan ke bidang untuk bangunan yang berkelanjutan selanjutnya, karena dari segi yang saya lihat maraknya cafe shop yang mengambil dari wadah sebelumnya itu rumah tinggal, nah itu yang membuat saya tertarik. Tapi mungkin saya batasi untuk fasadnya aja Bu, karena kalau untuk keseluruhan itu mungkin mengambil agak lama. Nah, dan rangkaian tugas ini termasuk adalah sumber ilmu untuk di tesis saya nanti ke depannya. Karena tesis saya itu perubahan fungsi rumah tinggal menjadi coffee shop
yang dimana studi kasusnya itu di Jalan Anggrek yang ada di Makassar. Seperti itu, Bu. Nah, untuk masalah rangkuman jurnalnya itu masih sementara saya kumpulkan dan masih saya pilah-pilah karena jurnal yang saya sudah kumpulkan itu masih satu kesatuan. Masih ada yang membahas masalah transformasi ruang, ada yang membahas fasad. Nah, itu saya lagi mau kelompok-kelompokkan lagi, Bu. Seperti itu, Bu. Itu ya untuk di tugas besar saya, Bu. Terima kasih, Bu. Kalau kafe kayaknya kalau seperti museum, masjid besar gitu ya, fasadnya memang sepertinya akan mewakili ya. Tapi kalau kafe biasanya fasadnya ya biasa-biasa saja. Gimana kalau fungsi ruangnya yang diolah, yang asalnya ruang tidur jadi ruang apa gitu ya? Itu memang kafe, rumah tinggal yang jadi kafe atau rumah tinggalnya tetap ada lalu perluasan atau gimana? Kalau sejauh ini, Bu, karena kan saya sering juga ke cafe shop, itu tergantung dari jumlah lantainya sih, Bu. Karena kalau di lantai satu tuh biasanya mereka dia memfullkan itu untuk kafenya, tapi di lantai 2 itu dia tetap gunakan sebagai tempat rumah tinggal. Nah, itu difungsikan untuk si pegawainya, tapi bukan untuk si pemiliknya. Nah, itu Oke. dia. Kalau Tapi gitu karena fasadnya akan kalau jadi masih seperti rumah tinggal. Nah, itu yang menjadi, maksudnya itu yang menjadi menarik buat saya sendiri, Bu. Karena kenapa? Yang pertama itu, di lokasi yang saya mau ambil itu, tiap kafe-kafe itu fasadnya berbeda-beda. Dan saya tertarik mau mengambilnya karena apa sih yang menyebabkan kenapa dia mengambil konsep fasad seperti ini. Sedangkan di sebelahnya seperti ini. Mungkin hasil luarannya itu, apakah ada standar konsep desain fasad tersendiri untuk kafe itu, apa karena dipengaruhi karena bidang depannya itu dibatasi atau memang keinginan dari si penggunanya, si pemilik kafe tersebut. Mungkin seperti itu sih, Bu. Tapi kalau misalnya ada tambahan atau bagaimana ya nanti saya Nanti coba dilihat lagi ya. Apakah Ya, itu Bu. sejajar Jalan Anggrek Cafe semua gitu? Enggak. Kalau sepanjang dari yang saya lihat di antara kafe itu mungkin ada maksudnya ada perantara satu atau dua itu, tapi dia berubah jadi fungsi kayak contohnya bengkel, terus tempat klinik. Nah, tapi tidak semua sih, Bu, tapi secara keseluruhan dari 80% ya kafe semua. Oh, iya. Ada yang masih rumah. Ada yang masih rumah. Ada, Bu. Ada. Ya, betul. Itu memang sangat Sampai berubah. sekarang kalau dari segi perubahan sih ruangannya berubah Ya, dan pasti. fasadnya itu berubah total. Oh. Dan terakhir kemarin saya melihat, nah di sebelahnya itu berubah lagi salah satu rumah yang tadinya rumah. Saya lihat dari konsep-konsep saya lihat dia kayaknya mau bikin kafe lagi kayak seperti itu. Menarik ya sebetulnya ya, menarik. Mudah-mudahan ya kita nanti bisa buat jadi kita coba ke Scopus gitu ya. Mimpi sih ya, tapi nggak apa-apa lah kita bermimpi. Kalau enggak ya sudah ke mana saja. Yang penting kan sudah terpublish, bisa sidang. Ya. Targetnya kan tahun depan sidang ya. 2 tahun saja, jangan lama-lama. Oke, mahal bayarnya. Kenapa sekarang pada ditutup? Adek, tadi dibuka, Dek. Kita sampai 8.30 saja ya, biar bisa siap-siap. Oh, Irfan yang dibuka. Biar siap-siap pada mata kuliah selanjutnya. Minggu depan saya akan tanya lagi sampai di mana. Kalau tadi Astrid dan Takdir, nanti saya minta Pak Zainal, Sidik, Ade misalnya. Irfan sudah Takdir, Sidik, Muhammad Barokah, ini Takdir sudah oke. Astrid oke. Muhammad Ade Andi. Mana? Mana tadi teh yang Irfan. Kenapa Irfan tak tertulis? Irfan Rehanda. Irfan. Apa Irfan teh?
Iya Bu, kalau untuk Oh, ini Irfan, ada Irfan. Resort ya? ya resort Resort biofili. baik. Ya. Kalau untuk Irfan progresnya, Irfan sedang mencari apa namanya itu filosofi ruang terhadap alam yang lebih kental artinya gitu Bu, lebih kental maknanya gitu. Nah, Irfan masih mencari Gimana, jurnal-jurnal. Irfan? Ya Mencari, Bu, gimana ulangi? oh iya, jadi Irfan saat ini sedang mencari jurnal yang mengangkat eh, hubungan antara ruang dan alam, namun maknanya itu lebih kental gitu Bu. Ada 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 bahasa puisi mungkin di situ terhadap alam yang dimana kalau puisi itu di 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 dijelaskan dalam bentuk kalimat, dalam bentuk kata-kata. Nah, Irfan sedang mencari jurnal yang referensi desainnya itu mendeskripsikan bahasa puisi tersebut terhadap ruang, terhadap bentuk, begitu Ibu. Itu boleh ya, tapi konsep biofilinya itu juga dicari teorinya. Ya, betul. Ya, resortnya mah udah ketemu ya? Resortnya itu rencananya buat perencanaan di Project Irfan Bu. Nah, untuk referensinya masih dicari yang lebih Coba kentalnya. cari teori-teori, karena biasanya kalau dia sudah dijadikan suatu apa ya, ini namanya kayak biofili gitu ya, atau aliran apa, biasanya ada teorinya. Ya, bisa dicari di buku, bisa dicari di jurnal. Ya, mudah-mudahan minimal separagraf 2 paragraf kita sudah tahu mau kemana sih ini arahnya, gitu ya. Astrid, terus juga takdir. Satu lagi, Oka, Muhammad Barokah, arsitektur Masjid Agung Cirebon kah? Iya, Bu, Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Bu. Cipta Rasa. Iya. Cipta Rasa itu saya pernah dengar juga, maksudnya itu ada kampung adat, bukan? Jadi itu tuh di komplek keraton sih, Bu, sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya itu kan sekarang sih sebenarnya masih prosesnya ke pengumpulan data ya, Bu, karena saya sekarang belum ke situ lagi gitu. Maksudnya dulu udah sempat beberapa kali ke situ sih. Jadi memang kalau masjid yang sekarang itu kan udah banyak pengembangannya, Bu, dari yang emang awalnya terbangun. Nah, jadi maksudnya pengen coba ngangkat itu. Misalnya dari awalnya arsitekturnya itu seperti apa, nanti dari filosofinya apa, dan kayak pengembangan ke sekarangnya sih, Bu. Jadi sekarang masih coba ngumpul-ngumpulin data dari jurnal-jurnal dan artikel yang udah pernah dipublish. Nah, nanti coba saya lagi satu-satukan sih, Bu, seperti itu. Ya, mau di penekanannya pada apa gitu ya, filosofi bentukan gitu ya, atau menaranya kayak menara Masjid Kudus gitu, atau apa ya, Iya, enggak? baik, Bu. Iya, yang lainnya pada ditutup, sidik di jalan. Adek gimana, Ya. Dek? Ayo, Dek, Nah, lulus ya, harus lulus. Saya tuh sedih kalau ngasih nilai itu sedih, sampai harus konsul dulu, Pak, kumaha ini gitu ya. Dek pun lulus sebetulnya gitu, tapi udah masa dikasih Dek ya. Jadi tolong selesaikan, Adek ya. Adek teh baik ya, meskipun kita belum pernah ketemu. Seharusnya sih baik. Masa sakit ya? Baik. Oke, Dek, apa, Dek? Ade Masjid Cipari kah? ya Bu, Mm-mm. kalau untuk prosesnya sendiri Bu, kemarin kan sempat main ke Garut ya Bu, ke Masjid Ciparinya gitu, buat pengambilan dokumentasi dan segala macam. Terus kalau sama baca-baca beberapa artikel gitu sih Bu, sama apa sih, ya insya Allah aman sih Bu gitu. Oke. Ini ya. Udah, kalau cuma kan harus dilihat ya buktinya. Jadi minggu depan udah ada separagraf 2 paragraf semuanya. Meskipun mungkin isinya kacau mana-mana gitu, nanti kita akan lanjutkan ke arah sini, lanjutkan ke arah sini ya. Ade nanti minggu depan ditanya lagi gitu lagi. Jadi buat tulisan 1 paragraf, 2 paragraf, 1 halaman gitu ya. Bukti kan kita mau nyari bukti biar jadi teori ya. Pak Zainal mah perancang.
kemarin teh mau rumah adat. Itu Iya, mah Bu. banyak banget. Ya, Ya, Pak Zainal. baik Bu. Untuk sementara ini kebetulan itu di Bone itu Bu ada satu rumah adat yang dipakai untuk kantor kebudayaan. Mm-mm. Nah itu saya sudah kunjungi Bu, ambil foto-fotonya, ambil dokumentasinya. Sementara ini saya mencari literatur Bu, literatur filosofi, ukuran-ukuran bangunannya, ada level-level rumah bagus itu juga ada level lantainya Bu. Itu juga saya mencari filosofi. Kenapa bila ada di dalam ruang itu ada level-level lantainya gitu. Mhm, mhm. Terus semacam mencari literatur Bu. Iya, oke, bagus. Tapi besok udah ada ya, bukan besok, Boleh. minggu depan. Satu paragraf, 2 paragraf jadi tulisan. 1 gambar, 2 gambar ya. Memang kalau rumah adat, insya Allah akan mirip ya, seperti karena dia ada kaki, badan, dan Iya Bu. atap gitu ya. Ya. Dari tinjauan manusia ada kakinya. Kakinya itu yang undak. Makanya jarang ada yang nempel di tanah ya. Kalau rumah adat selalu dia ada panggungnya ya, ada kolongnya. Hanya fungsi kolongnya beda-beda di Jawa Barat apa, mungkin di Sulawesi apa. Ketinggiannya pun beda-beda. Ada rumah adat yang tinggi sekali, ada yang cuma setengah meter pun tidak. Gitu. Hanya ada pemisah antara tanah dengan lantai yang dipijak, gitu ya. Ini sudah 434, 834, 840 nanti Anda masuk ke ruangnya Pak Barli. Hanya mungkin kekurangan kita terlalu lambat masuk. Karena tadi saya masuk jam 7:02 baru ada Astrid. Terus ada siapa. Mau pindah jam sulit ya. Nggak bisa pindah jam kita. Karena padat. Anda kuliahnya 2 hari saja. Kamis Jumat. Ini belum Ramadan ya. Saya takutnya pas Ramadan itu Anda masuknya jam 8. Karena Bu tadi saya ketiduran. Udah subuh. Jadi punten minggu depan saya bilang jangan telat juga susah ya. Sebetulnya kalau Pak Jainal terus Pak Taufan terus Takdir itu mah udah jam 8 ya Pak di sana ya. Ya Bu. Jam 8. Jam 8 tapi Fakitah Astrid itu jam 7, Irfan itu jam 7. Subuhnya sekarang jam 5 kurang dikit. Kalau tidur tuh udah langsung jam 7 kalau tidur. Jadi jangan tidur ya, di kamar boleh cari-cari literatur, pas jam 7 masuk. Oke? Kita ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan obrolan kita, saya tidak menganggap ini ilmu gitu ya, ini mata kuliah yang mungkin saja mudah-mudahan membantu pada saat penyelesaian tugas akhir. Ya, minimal sebab 2 bab atau 1 buku 2 buku bisa dibaca untuk referensi nanti pas tugas akhir. Begitu ya. Baik, tidak ada yang ditanyakan kan? Saya Bu. Oh, Adek. Enggak. Kenapa, Dek? Besok teh. Minggu depan teh Bu, untuk tugas lah Bu ya buat dipresentasikan itu tuh boleh pakai PPT atau gimana Bu? Ini aja, mending kalau PPT mah selembar 2 lembar itu paling cuma sekalimat 2 kalimat ya di Word. Jadi saya bisa melihat benang merahnya. Terus nanti Anda boleh bercerita dari 1 paragraf itu, bisa ada orang dari 1 paragraf bisa ngomong 10 menit, 15 menit. Ya, kalau ada gambar mah enggak masukkan gambar. Gambar-gambarnya sudah punya kan? Bahkan 1 gambar bisa menceritakan banyak masalah, banyak fenomena ya. Saya buka spotnya ya, nanti dimasukkan hari apa, Kamis. Dimasukkan Rabu malam ya, jam 23. Paling telat kalau Anda sudah punya ya ntar malam enggak gitu. Kalau yang aduh mepet-mepet ya jam 23 hari Rabu minggu depan. Ya. Tapi pas mau di-upload mati lampu nggak bisa upload. Terus kalau saya bilang jam 23 lewat 2 menit udah nggak bisa. Ya. Gitu. Baik. Ya, nuhun. Baik Bapak Ibu semuanya berbapak beribu ya. Selamat mengikuti hari ini. Nanti Pak Barli dan sebagainya. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian keikutsertaannya dalam diskusi. Semoga membuka wawasan kita semua.
untuk menyikapi hidup yang semakin sulit ya. Dulu nggak terlalu sulit ya. Kita bersosialisasinya di sumur, di warung. Sekarang sosialisasinya di Instagram yang kadang kita tidak tahu siapa. Hati-hati ya kalau penipu itu, karena sekarang menipu lebih gampang. Dulu harus face to face untuk nipu. Sekarang nggak kenal juga bisa nipu ya. Begitu. Semoga apa yang kita jalani hari ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin. Sampai di sini, sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Terima kasih. saya izin lip room ya. Ya, Bu.